Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa sekalian, di sini Pak Afif akan mengajar mata kuliah pengolahan citra, yaitu citra digital. Ya, nama Afif Yunia Rahman, bisa dipanggil dengan Pak Afif. Oke, materi pengolahan citra dalam satu semester ini ada 7 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua operasi dasar pengolahan citra digital, ruang warna dan dasar pengolahan citra warna, pendeteksian tepi objek, segmentasi citra berdasarkan warna dan tekstur, kompresi citra, pengolahan video digital. Berikut ini merupakan kontrak kuliah dari semester ini yang terdiri dari 30% tugas, 30% UTS, 40% UAS. Pendahuluan. Citra dan video ya merupakan konten dari teknologi informasi. Ya, konten teknologi informasi ada 4, yaitu teks, audio, pengolahan citra, dan video. Dari berbagai aspek, pengolahan citra dan video digunakan untuk penajaman dan meningkatkan kualitas informasi dari suatu citra, kemudian ada penyimpanan dan transmisi komunikasi. Kemudian bab ini ya mengenai definisi dari citra dan video, komponen sistem pengolahan citra dan video, aplikasi pengolahan citra dan video. Jadi pengolahan citra dan dengan visi komputer, yaitu kita lebih condong dalam peningkatan kualitas informasi, kemudian penyimpanan dan transmisi atau komunikasi. Sedangkan visi komputer lebih ke pengolahan citra ditambah dengan sistem kecerdasan buatan. Nah, mahasiswa sekalian, berikut ini merupakan definisi dari citra. Ya, citra merupakan representasi dari informasi yang terkandung di dalam mata manusia yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan informasinya. Kandungan informasi citra berisi ya warna, bentuk, tekstur atau informasi abstrak ya. Nah, di sini citra ya misalkan Pak Afif ibaratkan ya sebuah wajah manusia ya, misalkan memiliki bentuk ya, bentuk wajah, warna, sawo matang, kemudian tekstur halus. Nah, ini yang informasi ini yang kita bisa terima. Kemudian informasi abstrak yang dimaksud itu adalah mengenali misalkan ekspresi citra manusia itu marah, senang ataupun sedih. Nah, ini agak abstrak. Ini citra tidak bisa membandingkan. Ini perlu namanya pengolahan yang lebih lanjut. Kemudian secara matematis ya, sebuah citra dapat didefinisikan menjadi 2 dimensi ya. XY merupakan koordinat, F merupakan intensitas ya, yang menjadikan persamaan Fx kali Z. Nah, berikut ini merupakan representasi dari citra dalam bentuk metrik konfus ya, yang terdiri dari F koordinat 00 sampai F 0,m. Di sini M adalah kolom, N itu adalah baris. Jadi baris dan kolom. Besarnya metrik konfus ini tergantung dengan pixel ya. Misalkan 10 kali 10 pixel berarti 10 baris kali 10 kolom untuk representasi dari citra tersebut.
Nah, definisi dari citra di sini direpresentasikan ya dari gambar jeruk ya. Di sini misalkan kita mengambil ya titik koordinat ya. Koordinat di sini menghasilkan nilai dari apa? Representasi dari data ini. Misalkan data RGB ya. Yang dari gambar sini misalkan yang diambil ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris N, kemudian 5M, 5 baris 5 kolom yang merepresentasikan nilai RGB, R-nya 226, 9, G-nya 94, dan B-nya blue-nya adalah 9. Yang menonjol adalah ada red ya, karena warnanya orange ya di sini. Nah, ini definisi dari citra ya yang direpresentasikan dalam sebuah metrik konfus yang memiliki ukuran 5 baris 5 kolom yang diambil pada titik ini. Selanjutnya definisi dari video ya. Video merupakan sekumpulan citra yang direkam selama satu waktu tertentu ya. Nah, video ini terdiri dari berbagai macam frame. Nah, citra dalam video disebut dengan frame ya. Jadi terdiri berbagai frame. Nah, standar di Eropa itu adalah 25 ya. Sedangkan di Amerika adalah 30 ya. Jadi mata kita itu nyaman ya, ring 25 sampai dengan 30 frame per second atau frame per detik. Jika lebih akan terlihat sangat cepat sekali, kalaupun kurang akan terlihat putus-putus. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan bagian dari komponen sistem pengolahan citra dan video ya, yang direpresentasikan memiliki jaringan. Kemudian di sini adalah komputer. Di sini ada citra atau sensor ya. Di sini objek ya, situasi nyata berbagai dominan aplikasi. Dari objek yang diambil kemudian masuk ke sensor, kemudian masuk ke perangkat keras ya, bisa dari handphone ataupun dari paduan ya, kamera digital atau DSLR atau mirrorless ya, kemudian bisa ditampilkan ya. Kalau sekarang ini kan kamera dengan layar itu kan gabung ya, contohnya di HP ataupun DSLR. Nah, kemudian ada perangkat pengolah citra atau video untuk menampilkan, kemudian memori penyimpanan. Nah, ini memori bisa internal atau eksternal lewat cloud computing. Kemudian ada visualisasi ya, layar monitornya dan hard copy, dan kita bisa mentransmisikan atau mengirim ataupun menerima dari citra video. Nah, berikut ini merupakan sensor akuisisi citra dan digitalisasi citra. Nah, sensor ya, akuisisi citra merupakan sensor elektronik yang mengakuisisi citra dengan mengubah intensitas dan frekuensi warna menjadi gelombang elektrik analog. Jadi ketika citra diambil menggunakan sensor, itu hasil yang dikeluarkan dari sensor berupa sinyal elektrik analog di sini. Nah, hasil dari gelombang ini kemudian dibentuklah gelombang sinyal listrik ya, yang dinyatakan dengan satuan waktu ya, T-nya, yang sumbu X-nya, dan sumbu Y merupakan amplitudo. Nah, di sini sinyal dimulai ya dengan diawali sinkron pulse dan diakhiri juga
dengan color bars ya. Di sini sebagai contoh ya, proses T-nya 52 dan A ini amplitudenya di situ. Nah, gambar ini ya dari 30% sampai 100% ya. Kemudian mengenai akuisisi citra ya dalam analog ya, itu misalkan dari TV analog yang dulu ya, itu gambarnya ya kita representasikan adalah sinyal analog di situ. Nah, dari sini ya kita bisa mentransformasikan ke dalam citra bentuk digital. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sensor akuisisi citra dan digitalisasi citra. Nah, di Eropa dengan frekuensi jala-jala listrik 50 Hz dikembangkan sensor citra untuk video kecepatan 25 frame per second. Sedangkan Amerika dengan frekuensi jala-jala 60 Hz dikembangkan sensor citra untuk video kecepatan 30 frame per second. Nah, ini kecepatan ya di dalam kita bisa menikmati video ya 25 sampai 30 di situ frame per detiknya. Nah, di sini maka dari gambar yang diambil dari sensor tadi, sinyalnya analog, kemudian kita convert menjadi proses citra digital, yaitu melalui dua tahap, yaitu sampling dan kuantitasi. Nah, berikut ini merupakan persamaan ya untuk menghitung ya proses dari ADC, analog to digital converter, merubah analog menjadi digital ya, citra digital. Delta T merupakan kecepatan sampling, kemudian 52 ini merupakan waktu ya, D jumlah sampling yang diinginkan, P rekaman dari suatu garis objek dengan panjang P dikali dengan mikrosecond. Nah, akan ketemu dengan kecepatan sampling. Nah, berikut ini merupakan visualisasi dari sinyal analog ya yang disampling ya. Jadi dari ini ya terlihat sekali ya, kita bisa mencari delta T-nya di sini ya, kemudian kita ambil ya, kita sampling beberapa dengan rumus yang tadi. Oke, selanjutnya sensor akuisisi citra dan digitalisasi. Tadi sudah melakukan proses sampling. Selanjutnya yang kedua adalah kuantitasi. Nah, proses ini dilakukan setelah setiap sampel dilakukan dan bertujuan untuk mengubah nilai amplitude dari sampel atau pixel tertentu menjadi nilai numerik integer. F sama dengan 0, Q adalah quantization dikurangi 1. Nah, ini merupakan persamaan untuk mencari kuantitasi ya, yaitu A adalah merupakan amplitude sampel dan A max adalah amplitude maksimum, Q adalah kuantitasi kali waktu ya, per D kali P ya. Ini persamaan dari sampling yang tadi. Oke, ini merupakan proses kuantitasi. Nah, ini berikut ini adalah sinyal analog yang kiri, yang kanan adalah hasil dari proses kuantitasi. Jika kuantitasinya 2, ya maka ini kita ambil bagi menjadi 2, hasilnya seperti ini. Nah, ini proses kuantitasinya misalkan 1, 2, 3, 4 ya, menghasilkan ya data bentuk digital ya, enggak analog yang bergelombang ya. Kuantitasinya ini semakin rapat lagi, di atasnya 4 ya, hasilnya akan seperti ini. Ketika kuantitasinya 2, 4 dan di atasnya, maka hasilnya akan berbeda. Oke, kita akan bahas mengenai perangkat keras ya, pengolahan citra. Nah, di sini perangkat keras ya
Yang dimaksud ya ini ya, kamera ya, yang dari apa bisa ngambil citra, menghasilkan citra analog ya, terus dirubah menjadi citra digital yang dikirimkan ke processing yaitu komputer. Nah, perangkat keras ini ya misalkan filter elektronik, transformasi geometri citra, transformasi ruang warna, citra, dan lainnya. Filter elektronik merupakan salah satu perangkat keras untuk memfilter noise pada frekuensi tinggi. Nah, selanjutnya komputer, memori, dan layanan tampilan citra. Nah, di sini ya kita bisa ya mengolahnya ya menggunakan suatu komputer ya, ataupun kita bisa mengolah menggunakan smartphone ya, handphone ya. Kemudian kita juga bisa menyimpannya dengan memori maupun hard disk ya dengan spesifikasi, dan memori penyimpanan bertipe short term storage untuk kebutuhan selama berlangsung, online storage untuk kebutuhan pemanggilan secara cepat, atau long term storage sebagai memori penyimpanan citra dalam bentuk arsip. Kemudian untuk menampilkan terbaca oleh visual mata manusia dibutuhkan monitor display. Nah, di sini ada komputer, memori, dan layar tampilan citra. Jadi kamera sekarang tentunya berbeda dengan kamera dulu yang menggunakan kamera sendiri, ya misalkan kamera digital ya sendiri. Terus memang ada tampilan layarnya, ada penyimpanannya. Tetapi pun kalau kita melakukan editing atau penyimpanan yang lebih banyak, akan memori akan tidak cukup. Dan dengan teknologi sekarang ya, perkembangan sekarang, handphone ya yang begitu canggih ya, bisa untuk mengambil data, kemudian melakukan tampilan ya, menyimpan di dalam memori, dan di dalamnya processing seperti komputer. Nah, ini luar biasa, dan setiap manusia atau orang ya melakukan kegiatan ya pengambilan data sampai juga memorinya juga penuh di situ. Nah, ini tentu tidak bisa mengandalkan memori internal, maka memerlukan cloud computing ya untuk menyimpan ke komputasi di awan dengan jasa-jasa yang banyak ditawarkan ya. Itu. Selanjutnya, nah ini mengenai perangkat lunak pengolahan citra. Nah, perangkat lunak pengolahan citra merupakan alat implementasi teori dan algoritma pengolahan citra. Perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengolah citra digital antara lain MATLAB dan Python. Nah, di sini memang MATLAB ya itu lebih enak digunakan karena installnya satu paket, fungsi atau library-nya bisa dipanggil melalui toolbox. Sedangkan Python ini kita harus install sendiri library-nya, dan berbeda library atau versi Python-nya juga tidak bisa berjalan karena Python bersifat open source. Nah, kemudian ini ya, MATLAB dan pengolahan citra menggunakan Python ya, MATLAB atau Python dalam pengolahan citra ya sama-sama digunakan di dalam pengolahan citra dan perkuliahan ini ya. Ini akan memudahkan dalam kita membantu analisa data nanti, dan tentunya ada plus minusnya. Kalau MATLAB ini membutuhkan resource yang cukup kuat, tapi tidak ribet di dalam
library atau fungsinya karena dukungan dari toolbox. Sedangkan Python lebih ringan ya ketimbang MATLAB dan lebih cepat tentunya. Tentu juga kita juga bisa menggunakan pemrograman cloud computing di situ, tidak standalone. Yang pemrosesannya butuh komputasi yang lebih tinggi di situ. Oke. Kemudian kita akan membahas di sini mengenai jenis-jenis citra, ya. Citra dapat dibedakan menjadi citra analog berbentuk gelombang kontinu dan citra digital berbentuk gelombang diskrit. Dari sisi konten visual, citra dapat dibedakan menjadi citra berwarna RGB ya yang sering kita temui. Kemudian citra gray level keabu-abuan 0 sampai 255 atau citra biner 0 atau 1 di situ. Oke, selanjutnya citra berwarna. Nah, di sini citra berwarna adalah visualisasi atau kandungan informasi warna. Citra direpresentasikan dalam nilai piksel yang mengandung komponen luminance, hue, and chromes, saturation. Lums merupakan ukuran tingkat suatu kecerahan suatu warna yang naik turun, nilai luminance menjadi cerah ataupun gelap. Hue merupakan salah satu sifat utama warna yang direpresentasikan dalam nilai derajat 0 derajat sampai 360 derajat. Warna hue direpresentasikan merah 0 derajat atau 360 derajat, hijau 120 derajat, biru 240 derajat, kuning 60 derajat, oranye 30 derajat, ungu 300 derajat, dan cyan 180 derajat. Chromes atau saturation mempresentasikan tinggi rendahnya kandungan cahaya putih dalam sebuah warna. Semakin rendah nilai chromes mendekati 0 maka memucat. Sebaliknya, semakin tinggi nilai chromes maka warna tersebut mendekati saturasi. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai citra warna. Oke, selanjutnya citra gray level. Nah, citra gray level ini merupakan skala keabuan, merupakan citra di mana nilai pikselnya hanya diwakili oleh nilai lums. Citra gray level dikondisikan dalam 8 bit atau memiliki keabuan yang bervariasi dari 0 sampai 255 atau 2 pangkat 8, 256 kurangi 1 sama dengan 255. Nilai 0 merepresentasikan warna hitam dan 255 warna putih. Citra gray level dapat diperoleh dari citra berwarna melalui transformasi ruang warna, red, green, blue, dan ruang warna lainnya, hue, saturation value, HSL, LAB, YJ BCR, YC BCR, atau HCL, HCL, komponen Y and V atau L dari ruang warna tersebut mempresentasikan citra gray level yang dimaksud. Nah, citra biner ya terdiri dari citra gray level yang hanya memiliki 2 level keabuan, yaitu 0 untuk warna hitam dan 1 untuk warna putih. Setiap piksel ya dari citra biner dikodekan dengan hanya menggunakan 1 bit. Citra biner dihitung menggunakan nilai ambang ya, atau kita sebut dengan threshold. Bila nilai piksel lebih kecil dari ambang, maka nilai tersebut dirubah menjadi 0 hitam atau menjadi putih. Kemudian format citra. Nah, di sini kita sering menemukan format citra yang berbagai macam, ya. Nah,
citra sendiri di sini ya, kenapa dibuat bermacam-macam? Karena untuk menghindari suatu plagiarisme. Nah, format citra berbeda, yang berbeda akan menyulitkan pengguna. Tentu dulu ya, yang waktu kita masih menggunakan Windows XP atau Windows 98 ya, untuk perangkat yang untuk istilahnya untuk menampilkan ya hasil arsipan kita, citra digital ya, dari citra hasil scan ya, foto ataupun majalah, atau mungkin dari citra digital kamera digital. Nah, di situ kalau kita tidak bisa menginstal ya aplikasi salah satu SCDC atau aplikasi yang lain, maka akan kesulitan gitu. Bawaannya Windows hanya tertentu saja ataupun tidak bisa waktu itu. Berbeda dengan Windows 10 atau 11 yang memiliki dukungan di dalam menampilkan sebuah citra. Nah, dari permasalahan ini ya, maka format citra sekarang ya dapat ditampilkan atau dilihat menggunakan satu aplikasi saja tanpa menginstal aplikasi yang lain. Berbeda dengan format dulu ya, yang kita miliki tipe-tipe citra, kita harus install suatu aplikasi yang dapat bisa melihat ataupun mengolahnya. Nah, di sini format standar file citra antara lain adalah BMP, TIFF, GIF, PNG, JPEG, dan JPEG 2000. Dari masing-masing tipe citra ini ya memiliki keunggulan dan perbaikan masing-masing. Nah, format file citra terkompresi dengan shift loss yang tidak mengalami perubahan, sedangkan loss yang dapat mengalami perubahan. Nah, ini akan kita bahas pada berikutnya. Nah, demikian mengenai pengantar pengolahan citra digital, bahwa citra digital ya merupakan bagian teknologi informasi. Teknologi informasi itu ada 4, yaitu gambar, video, ya, terus teks maupun audio. Untuk teks kita masuk pemrosesan bahasa alami, sedangkan audio masuk mata kuliah pengolahan sinyal multimedia. Jadi kita fokus pada citra maupun video pada materi pengolahan citra. Kemudian mahasiswa sekalian perlu diketahui bahwa pengolahan citra memiliki komponen ya. Komponennya adalah dari sensor ya, dari kamera, kemudian perangkat keras pengolah citra, ada komputer ya, ada penampil ya, layar, ada memori, ada perangkat pengolahnya maupun pencetaknya maupun dengan jaringan. Ini mirip sekali dengan smartphone. Kemudian mahasiswa perlu ketahui ada citra yang dihasilkan oleh sensor kamera ya, itu berbentuk analog. Kita bisa merubahnya jadi citra analog ke jadi citra digital melalui sampling dan kuantitasi. Kemudian format citra ya, citra ada berbentuk keabuan grayscale ataupun biner ya, ataupun citra warna, dan format citra ya dari PMP, TIFF, JPEG, dan JPEG 2000. Nah, ini mahasiswa sekalian ya, dari rangkuman ini ya maka harus bisa ya untuk memahami ya tujuan dari pengantar pengolahan citra. Terima kasih mahasiswa sekalian yang mengikuti perkuliahan online ini. Demikian untuk materi pertama, pengantar pengolahan citra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.